apakah kalau kita mau masuk Ilkom harus jago public speaking? Rasa ingin tahu gitu ya. Tahu itu penting banget sih, karena semakin luas pengetahuan, makin gampang kita untuk komunikasi, apalagi dengan orang baru. Oke, terus kakak kaget gak ketika ternyata Ilkom gini gitu? Lumayan kaget, cuman jadinya seru juga gitu jadinya. Jatuhnya jadi aku nggak menyesal sih masuk Ilkom Unpad. Hai teman terbaik, balik lagi sama aku Wowo. Hari ini seperti yang kemarin-kemarin, aku udah mengundang alumni dari RBD lagi nih untuk sharing-sharing bareng sama kita semua tentang jurusannya yang berhasil dia dapatkan waktu masuk ke perguruan tinggi kemarin. Hari ini kita udah ditemenin sama Kak Wanda. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wanda Ulina, biasanya dipanggilnya Wanda. Aku dari Universitas Padjadjaran, jurusan Ilmu Komunikasi. Asal sekolah Kak? Oh ya, asal sekolah dari Aloysius, SMA-nya di Aloysius. Oke, berarti dulunya SMA-nya di Aloy Bandung ya berarti ya? Aloy Bandung, sekarang kuliah di Ilmu Komunikasi Unpad. Ya. Mana nih suara-suaranya? Kan Ilkom tuh jurusan favorit gak sih Kak? Iya, termasuk jurusan favorit. Iya kan? Apalagi ini apa sih? IPS. Iya, peminatnya banyak ya kan? Terus kayak keketatannya otomatis karena peminatnya banyak, keketatannya jadi sulit banget buat masuk. Kakak dulu gimana struggle-nya sama? Struggle banget sih, apalagi aku dari jurusan IPA juga kan. Oh, dan jadi kakak linjur? Iya, linjur. Oke, kita ketemu anak linjur terus ya dari kemarin. Jadi gimana tuh Kak dulu? Jadi karena dari IPA kan, ya. Dan juga pilihan pertama aku juga masih IPA. Oh, jadi kakak masuknya SNM atau SBM? SBM. Oke, berarti IPC. Iya, IPC. Wow. Jadi waktu di RBD juga lesnya kan jadi nambah kan IPS-nya. Jadi lesnya tuh sampai jam 9. Wow, luar biasa banget. Oke, berarti berhasil lolos lewat jalur SBMPTN IPC yang otomatis berarti ngerjain Saintek, ngerjain Sosum. Masuk ke Ilkom. Wow, tepuk tangan dulu guys semuanya. Keren ya, keren banget. Oke, aku pengen tahu Kak berarti kenapa kakak milih buat linjur terus IPC? Berarti pilihan satunya apa tadi Kak? Pilihan satunya sipil ITB. Oh, iya jauh banget. Wow, kenapa sih Kak mau capek-capek gitu IPC 2 pelajaran yang dipelajari? Karena kebetulan melihat Ilkom Unpad sangat membuat menggiurkan kayak kayaknya bagus juga nih jurusan, apalagi peminatnya banyak banget kan, banyak banget. Dan waktu tahun aku peminat ilmu komunikasi Unpad itu paling tinggi di seluruh jurusan IPS di Unpad. Terus kakak emang hobi challenging ya? Iya, challenging. Apa sih Kak yang bikin kakak kayak aduh aku pengen banget Ilkom gitu? Karena itu juga sih Kak, karena Ilkom itu kan bagus banget, prospek kerjanya juga luas banget kan. Oh iya betul. Dan komunikasi itu pasti dibutuhin di mana aja. Betul banget. Iya gitu sih. Oke, berarti mulai tahu Ilkom gitu-gitu sejak kelas berapa emang Kak? Kalau Ilkom itu sebenarnya baru tahu waktu udah mau daftar SBM sebenarnya. Jadi kan mau daftar SBM bingung nih mau daftar apa lagi ya gitu kan. Terus habis itu keluarga ada yang melihat potensi aku sebagai coba deh masuk jurusan Ilkom aja kayaknya cocok gitu. Oh, berarti insight pertamanya dari keluarga. Ya, insight keluarga. Oke, berarti kalau dulu kondisinya ketika kalau mempersiapkan untuk perguruan tinggi kakak udah mulai ngambis ya dari kapan? Kalau ngambis sudah mulai baru di tahun kedua sih, soalnya kebetulan ternyata waktu dari awal-awal SMA masih abu-abu banget maunya apa nih masuk jurusannya gitu. Oke, berarti si teknik sipil tadi itu juga baru ininya di semester 2 itu. Iya, karena itu juga direkomendasiin sama papa juga kan. Papa kan teknik sipil. Oh. Jadi kalau bisa masuk sipil juga. Dikasih gambaran gitu. Dikasih gambaran. Oh, oke gitu. Terus berarti kakak nyiapinnya mepet banget dong. Iya, mepet banget emang. Untuk 2 pelajaran untuk Saintek Sosum. Bahkan yang Sosum cuma belajar 2 minggu. Soalnya ikut cuman program intensifnya. Oh, ikut intensif di RBD? Iya. Oh,
Oh my god, gimana Kak? Itu gimana ceritanya nyiapin sebanyak itu, sekompleks itu, sebeda itu dalam waktu singkat itu apa aja berarti Kakak? Ya itu pertama kan ikut yang les RBD. Oke. Yang sampai jam 9 itu yang ikut IPC. Oke. Terus habis itu ya di rumah mau gak mau pasti harus nge-review ulang lagi kan, baca-baca sedikit. Iya. Terus akhirnya walaupun waktu SBM-nya agak pusing juga, tapi aku tetap, kalau tips aku yang penting dimaksimalin di bagian TPA, matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya sih. Oh, TPS berarti. Iya, TPS-nya dikuatin semua pokoknya. Okay. Oh, kenapa tuh Kakak, menurut Kakak itu tuh lebih kayak, kenapa Kakak nyaranin itu gitu loh maksudnya? Dikuatin di TPS. Iya. Karena apalagi buat aku ya yang dari IPA, terus ke IPS itu kan pasti masih banyak banget gitu yang iya, gitu sih. Oh ya, oke. Berarti karena TKA-nya yang si sosumnya itu pasti kayak lemah gitu, karena nggak terbiasa sama itu. Jadi Kakak ini itu di TPS-nya, jadi booster ya si TPS-nya. Oh oke. Terus pola belajarnya gimana Kak? Pola belajarnya kalau aku sih, kalau pola belajar lebih suka nulis, nulis. Jadi sambil bikin rangkuman lagi atau enggak bikin mind map. Aku suka banget soalnya, lumayan suka menghias-hias gitu. Jadi agak lebih semangat gitu. Istilahnya hand lettering. Iya, hand lettering ya. Itu kan anak sekarang ini kayaknya catatan estetik adalah nomor 1. Iya, benar. Tapi bener itu nyatetnya ya Kak ya, nggak cuma ini doang. Buat aku sih itu sangat membantu aku, karena aku jadi senang buat bikin catatannya, dan aku juga lebih mudah untuk memahami dengan cara menulis ulang yang aku udah pelajarin gitu. Daripada cuma membaca buku gitu. Oke. Aku pernah dengar juga sih Kak, dan waktu itu juga kita pernah sharing gitu ya di TikToknya RBD. Kalau kita makin banyak menggunakan panca indera kita, itu memang katanya lebih cepat untuk masuk gitu loh apa yang kita baca. Apalagi kan kalau nulis berarti otomatis mata nih. Terus juga pasti kan kita kayak bergumam di dalam otak kita gitu kan membaca. Terus nulis juga itu kan berarti makin banyak panca indera yang kita pakai, ya itu tadi makanya kayaknya lebih works daripada kita cuma baca dari buku terus udah gitu cuma gitu doang. Oke. Aku pengen nanya tadi Kak, kan Kakak ikutan les di kitanya sampai jam 9. Terus tadi masih belajar di rumah, review di rumah, itu gimana ceritanya? Tidurnya kapan? Tidurnya mungkin karena udah terbiasa juga waktu SMA, tugasnya udah lumayan banyak. Jadi kayaknya udah terbiasa untuk tidur tuh dari sekitar jam 11, bangunnya jam 5 gitu. Itu udah kayak, itu juga sebenarnya 6 jam udah termasuk tidur yang normal sih. Iya betul. Dan malam jadi rutin tuh kan jadi rapih gitu ya jadinya. Hidupnya jadi rapih kayak jam 11 stop tidur, terus kayak jam 5 apa kan bangun pagi tuh kan katanya bagus ya. Iya, bagus ya. Anak ini apa yang ngikutin mau di Ayunda gitu yang kasih waktu itu. Dia bikin apa sih kontennya kayak bangun pagi jam segini terus ngapain kan tuh berarti itu tuh sebenarnya bagus kan. Karena terpenuhi, kebutuhan tidurnya terpenuhi tadi. Oke. Ini aku jadi ini juga. Berarti Kakak tuh anak ambis? Enggak. Kalau kita denger cerita gak sih? Enggak juga. Kayak definisi anak ambis. Itu baru ambis 2 minggu aja Kak. The power of kepepet. Iya, the power of kepepet. Baik. Kalau waktu SMA-nya mah beda cerita lagi. Tetap ini gitu, pasti kayak nggak terlalu fokus kayak belajar gitu, masih main, masih apa segala macam gitu. Oke. Tapi nih aku mau nanya berarti sekarang Kakak, menurut Kakak sebenarnya belajar kayak gitu tuh efektif atau enggak sih? Dengan kondisi mepet gitu segitunya. Wah, itu kalau itu balik ke orangnya sih sebenarnya. Karena kalau aku, karena balik lagi aku sukanya nulis. Kalau misalnya nulisnya dari agak lama tuh suka akhirnya hilang gitu, lupa lagi gitu. Jadi lebih suka emang belajarnya agak mepet gitu. Sebenarnya nggak bagus sih. Itu sebenarnya bukan pola yang bagus sih sebenarnya. Tapi ya gitulah. Oke, lebih ke ini nggak sih kayak ya kamu kenal kamu orangnya gimana, jadi tahu gitu kan mana yang paling works di diri kamu gitu. Karena kalau aku sih ngeliatnya tadi ya dari cerita Kakak, mepet tapi bertanggung jawab gitu loh, kayak tahu gitu loh, kayak aku harus IPC berarti aku harus belajar sosum, aku sosum kurang ini akhirnya aku tingkatin di TPS gitu. Itu kan berarti sadar dan bertanggung jawab gitu ya. Ya itu sebenarnya poinnya di situ gitu ya. Oke, setelah semua struggling tadi dapet nih Ilkom.
Gimana rasanya setelah masuk Ilkom? Awalnya karena itu adalah rekomendasi dari keluarga, Ya. jadi masih bukan dari diri sendiri. Jadi kayak awalnya masih apa ya, ini bakal belajarnya apa? Apakah cuma belajar komunikasi? Apakah cuma menyampaikan pesan gitu? Iya, Ternyata setelah masuk enggak, banyak banget yang aku pelajarin. Oke. Banyak banget, kayak misalnya saya juga belajar fotografi, belajar Oke. psikologi komunikasi juga ada. Apa tuh? Psikologi komunikasi, jadi kita kayak gimana cara kita berkomunikasi dengan orang tanpa menyakiti perasaan orang tersebut gitu. Berkomunikasi dengan baik lagi sih jatuhnya baliknya. Oke ya, jadi ya memahami sisi psikologi orang yang kita temui gitu ya, cara kita menghadapi orang itu, terus cara ngomongnya gimana gitu ya, biar pesannya tersampaikan tapi vibes-nya tetap enak gitu ya, tetap nyaman. Oke, belajar fotografi. Fotografi juga ada. Gimana tuh Kak, kan Ilkom sama fotografi kaitannya di sebelah mana tuh Kak? Kayaknya itu mata kuliah penunjang aja sih, karena balik lagi nanti mungkin akan lebih dibahas di profil lulusan Ilkom lagi. Jadi kayak kita juga desain fotografi juga belajar tentang motion graphic, desain. Jadi Photoshop, After Effects sama fotografi. Ada satu mata kuliah yang membahas itu. Oh, itu praktek juga, nyobain gitu, bikin gitu juga. Iya. Oh, oke. Jadi ini juga ya, maksudnya kalau bener tadi, kalau misalnya kita kan taunya Ilkom ya ngomong gitu ya, public speaking di depan orang gitu, terus ya paling jadi orang-orang yang ya walaupun luas lah gitu, cukup luas dan interest nih, jurnalis gak sih biasanya? Jurnalis juga ada. Oh, jadi ada, kalau itu mata benar. kuliahnya namanya penulisan kreatif. Oh, oke. Itu nulis doang atau gimana? Nulis sih kebanyakan. Kalau di mata kuliah itu kebanyakannya nulis. Oke, tapi sebenarnya jurnalisnya kan nggak semuanya tentang nulis doang gitu ya, gitu. Iya, ternyata ada juga nih kayak fotografi tadi yang itu kan lebih deket-deketnya ke apa ya, fotografi, desain itu kan DKV gitu ya, lebih deketnya ke sana. Tapi ternyata di Ilkom pun juga belajar itu gitu. Oke, terus kakak kaget gak ketika, ternyata Ilkom gini gitu? Lumayan kaget, cuman jadinya seru juga gitu jadinya. Jadi jatuhnya aku nggak menyesal sih masuk Ilkom Unpad. Oke, walaupun tadi awal insight-nya dari keluarga, bukan berarti waktu sampai ke daftar itu tuh udah keinginan kakak atau masih bingung juga gitu sebenarnya kondisinya? Udah keinginan sih, karena udah mulai searching juga kan. Oh, interestnya udah mulai tumbuh gitu ya? Mungkin kayak setidaknya untuk tahu sedikit jurusan yang bakal aku pelajari itu apa gitu. Ya, jadi nggak apa sih kalau istilah orang tua mah beli kucing dalam karung gitu ya. Duh, kolot banget ya istilahnya. Ya intinya kayak nggak tahu gitu ya, kita kayak mau nyemplung ke suatu tempat tapi nggak tahu kondisinya. Kawanda itu udah tahu gitu ya. Oke, yang paling kakak suka dari Ilkom gitu setelah masuk, kan tadi sampai nggak nyesel tuh, berarti apa tuh yang paling bikin suka? Iya, mata kuliahnya nggak semuanya banyak juga prakteknya, dan aku ada sih satu mata kuliah yang paling aku suka, itu namanya budaya populer. Seru nih, sosiologi ada juga nih budaya populer. Ceritain Kak, gimana tuh budaya populer? Kalau budaya populer di Ilkom Unpad itu tuh, jadi kita belajar ya budaya dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, yang paling serunya adalah tugas akhirnya. Tugas akhirnya kita bikin pameran. Buat pameran dari berbagai daerah di Indonesia dan dari internasional juga ada. Oh gitu. Jadi bener-bener totalitas gitu persiapannya. Gimana aja tuh? Dari standnya kita yang desain sendiri harus, misalnya nih aku waktu itu dapatnya Batak. Jadi stand itu sampai didesain rumah Batak. Habis itu di dalamnya juga, terus kita juga harus pakai baju adat. Terus ada dari kelompok aku juga harus ada perform gitu. Jadi ada yang, jadi kita ada yang nari adat Batak sambil ada ceritanya gitu. Jadi berarti ya itu introduce si budayanya gitu ya. Gitu. Dan itu berarti macem-macem banget karena berarti dalam satu angkatan tuh kayak dibagi-bagi kelompok gitu ya. Terus nanti ada budaya apa. Seru ya. Seru. Itu proses kalian mempelajari itu tuh belajar doang atau ada kayak berangkat? Kalau di UPI dulu ya, karena aku lulusan UPI ya. Kalau di UPI kan ada kayak KKL, kuliah kerja lapangan gitu. Kalian ada kayak gitu-gitu juga nggak? Kuliah kerja lapangan ada, tapi nggak ada hubungannya sama budaya populer tadi. Rata-rata kalau KKL. Iya, kalau KKL. Kemarin tuh kan karena waktu aku KKL itu tuh waktu
waktu lagi pandemi. Oh, ya. Iya, jadinya nggak turun ke lapangan. Oke, tapi ada online ya? Ada online. Oh, cuma nggak seru ya. Kurang emang. Bener. Itu online-nya kemana tuh Kak? Jadinya itu cuma buat webinar gitu. Oh, ini ya jadi kayak apa? Misal pembicara dari mana, dia kerja di mana tuh sharing gitu ya. Kayak gitu. Ujungnya cuma bikin webinar. Emang kurang sih. Tahu-tahu rasanya. Soalnya KKL tuh interestnya itu kan, karena kita pergi ke satu tempat udah bareng sama teman-teman, terus kita pergi, terus ya ketemu langsung gitu-gitu tuh itu kan yang bikin ininya lah gitu. Oke. Tapi kakak ada magang? Magang ada? Udah magangnya offline atau online? Magang waktu itu kebetulan hybrid. Oh, jadi ada kalanya datang ke sana juga. Di mana tuh Kak? Di magang udah pernah 2 kali sih, di Jakarta Fashion Week sama di PT Telkom Indonesia. Wow, di Jakarta Fashion Week jadi Social media spesialis. Oke. Ini kekinian banget ya. Kayak anak zaman sekarang banget kan, social media analis. Jadi copywriter ya nggak sih? Anak zaman sekarang. Oke, kakak suka emang bidang itu? Suka sih, setelah mendalami waktu magang itu jadi suka gitu kan, karena social media spesialis. Jadi bikin content writer bikin, content planner bikin, copywriter bikin, semuanya bikin gitu. Oh, oke. Kakak suka nulis ya? Kalau nulis kurang sih. Jadi nulisnya tuh kan cuma bikin postingan di feeds IG gitu kan. Biasanya tulisannya cuma caption doang. Oh iya, karena justru tulisannya tuh yang bentuknya persuasif, yang kayak cuma simple yang paling 1-2 kalimat doang. Iya. Oh, oke. Tapi dari semua perilkoman ini gitu, paling suka tuh sebenarnya kakak di mana sih? Jadi apa atau misalnya di bidang apa gitu? Kalau di bidang aku sih paling sukanya social media spesialis sih sekarang. Karena menurut aku juga sosial media kan lagi naik-naiknya nih, apalagi karena pandemi kemarin. Betul. Iya, jadi lagi banyak banget nih yang butuh social media spesialis, butuh content writer, butuh copywriter, semuanya lagi butuh banget. Jadi tiba-tiba terus waktu itu dapatnya di Jakarta Fashion Week dapat social media spesialis, jadi makin suka gitu. Iya, apalagi ini digitalisasi, semuanya sekarang serba digital, serba sosial media, serba big data, ya kan? Bener. Jadi orang yang bisa membaca itu, orang yang bisa menguasai itu kayaknya enak banget lah, bisa kemana-mana. Oke, prospek kerja juga kepikiran nih mau ke sana berarti Kak? Iya, kalau prospek kerja pengennya artinya digital communication planner gitu. Apa tuh? Ininya berarti bidangnya di mana atau gimana? Bidangnya itu sih tadi social media spesialis, content writer, semua yang berkaitan dengan sosial media dengan digital sekarang. Oke, itu bisa di perusahaan, bisa di. Sekarang kan perusahaan kayak Telkom Indonesia juga kemarin aku masuknya content creator. Jadi jatuhnya tetap walaupun mereka ada korporat, mereka tetap butuh. Ya dari sisi digitalnya ya, karena benar-benar bahkan kan kayaknya BUMN gitu kan zamannya pemerintahan ya, maksud aku pemerintahan kan lagi digitalisasi juga nih banyak, entah bikin sosial media, entah bikin sistem-sistem yang ya untuk digunakan secara massal oleh masyarakat itu kan pasti butuh orang yang mensosialisasikannya, orang yang bisa menganalisis penggunaan kayak gitu-gitunya gitu ya. Iya betul. Oke. Tapi rata-rata kalau lulusan Ilkom itu jadi apa aja? Kalau lulusan Ilkom sebenarnya ada 3 profil yang dianjurkan dari, apalagi lulusan Ilkom Unpad. Ada 3. Yang pertama Scientific Communication Planner, yang kedua Digital Communication Planner, dan yang ketiga Social Entrepreneur. Oke, apa aja tuh Kak 3 itu tuh? Kalau Scientific Communication Professional tuh lebih ke communication analisis sih, lebih ke analisis. Kayak yang tadi atau beda lagi? Kalau yang itu jatuhnya ke Digital Communication Planner. Oh, karena digital ya. Karena digital. Yang itu berarti maksudnya komunikasi HRD kayak gitu atau gimana? Mungkin HRD bisa ya, karena dia kan analisis karyawan. Iya, karyawan. Gitu ya. Oh, oke. Berarti kalau itu lebih ke hubungan sosial individu kayak gitu ya, lebih ke sana. Oke, kalau yang kedua? Yang kedua tadi kan Digital Communication Planner yang tadi yang tentang digital. Yang terakhir tuh Social Entrepreneur. Jadi yang tentang kewirausahaan tapi dalam bidang sosial. Jadi jatuhnya mungkin lebih ke jasa kali ya. Oh, oke. Kayak selebgram juga nggak sih kan? Mungkin itu bisa kayaknya. Semacam itu kan, karena dia juga jasa sosial. Karena kan
apa sih exposure itu Iya, kan yang di benar. ini kan ya. Oh oke, itu rata-rata anak Unpad gitu lulusannya jadi ke bidang-bidang itu. Iya. Oke. Sejauh ini paling banyak yang mana dari 3 itu Kak? Mungkin karena lagi naiknya kembali lagi tadi naik sosial media lagi naik banget. Jadi kebanyakan belakangan ini banyaknya yang digital communication planner sih. Oke ya, lagi zamannya Iya, ya. lagi zamannya. Betul. Lagi zamannya lagi dicari banget, betul-betul. Dan maksudnya bagus juga prospeknya gitu kan, karena memang perusahaan butuh, terus juga long term lah gitu untuk jangka panjang. Kakak pun juga berarti nanti gitu. Berarti sekarang kakak kondisinya lagi sibuk apa nih? Sibuk ini lagi nunggu jadwal sidang. Oh, oke. Berarti lagi struggling skripsi kemarin-kemarin ini. Iya, benar. Oke. Udah dapat jadwal sidangnya? Belum, lagi nunggu, masih nunggu jadwalnya. Oke, tapi udah mendekati gitu, tinggal. Iya, mendekati. Kita doain bareng-bareng ya guys ya. Semoga kawannya juga lancar gitu ya dari sisi itunya. Oke, berarti udah kebayang ini dong kayak pengen kerja kemana gitu-gitu ya. Kalau kerja sih sebenarnya ya, kalau bidangnya yang tadi digital communication planner. Cuman kalau kayak perusahaan tertentunya belum sih. Jadi kayak pengennya ya udahlah yang mana aja yang mau nerima gitu. Yang penting bidangnya itu Ya, gitu kayak seputar sosial media gitu ya. Oke. Kakak dulu ini nggak aktif kayak himpunan gitu-gitu? Waktu itu pernah ikutnya himpunan jurusan aja sih, himpunan. Kalau di Unpad berarti kalau himpunan jurusan itu disebutnya himpunan. Iya, himpunan. Oke. Kalau BEM gitu beda. Kalau BEM fakultas sama kampus. Oke. Dulu pernah ikutan kayak gitu. Aktif jadi? Di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi, divisi akademi dan profesi. Itu aktifnya jadi apa tuh waktu himpunan? Jadi untuk kita tuh bikin kayak aktivitas atau kayak lomba gitu untuk mewadahi minat bakat mahasiswa ilmu komunikasinya. Oke. Pengembangan diri gitu ya, Iya. pengembangan si mahasiswa-mahasiswanya. Oke. Terus berarti aktif. Waktu SMA-nya OSIS? Enggak. Berarti baru nih. Iya, baru. Oke, kenapa tuh minat masuk himpunan ketika kuliah? Karena pengen buat itu juga sih Kak, karena buat pengalaman juga dan buat untuk nyari magang nyari kerja tuh pasti perlu gitu. Karena kalau misalnya mungkin emang kepanitiaan banyak, tapi pasti yang paling dilihat menurut aku sih apalagi yaitu masuk hima atau BEM gitu pasti perlu sih. Kayak ini ya di CV kayak gitu Iya, ya. di CV. Kayak pernah ikut organisasi apa, pengalaman organisasi. Iya, pengalaman gitu organisasi. Ya. Oke, karena waktu magang-magang kemarin ternyata itu dilihat gitu sama Iya. perusahaan-perusahaan tempat magangnya. Tuh salah satu tips ya berarti ya. Kalau misalnya selama ini mikirnya kayak ngapain ikut-ikut gitu kan kadang suka ada yang males karena soal males cuttingnya gimana. Misalnya suka ada yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya untuk jangka panjangnya tuh ada gitu kayak pengalaman organisasi kayak gitu tuh entah dilihat secara langsung kayak tadi gitu ya, dilihat di CV atau apa yang kita dapetin di dalamnya. Betul. Oke. Oh ya, aku ini sebenarnya agak throwback lagi sih Kak sama struggling Kakak waktu mau masuk ke Ilkom kemarin. Itu kan peminatnya banyak banget nih Kak. Passing grade tuh tinggi juga gak sih Kak? Passing grade-nya tinggi, cuman waktu itu aku agak lupa sih berapa. Oke. Cuma asumsinya gini sih ya, karena peminatnya tinggi, berarti kan orang dengan skor dari A sampai Z itu bisa ada yang masuk ke sana, otomatis kayaknya tinggi juga ya, cukup tinggi juga. Iya, harusnya sih tinggi karena tadi kan Ilkom Unpad adalah jurusan IPS yang paling banyak peminatnya. Iya, nah itu tadi gitu. Oke. Tapi berarti kan kakak ikut Rumah Belajar Daniel tuh dari awal kelas 12 atau dari semester 2? Kalau Romo belajar Dani sih sebenarnya dari kelas 10. Kelas 10 dan kelas 12. Baru kelas 12 ikut lagi. Dari awal jadinya. Oke. Berarti bolongnya tuh di kelas 11-nya itu ya. Oke. Itu suka ikut try out gitu-gitu kan? Iya, ikut. Tapi TO kakak dulu ini enggak kayak kelihatan oke, bisa nih kayaknya masuk ke Ilkom gitu, atau ada juga nih fase dimana kakak bisa nggak ya gitu? Iya, pasti ada dong. Bisa nggak ya? Apalagi yang bagian IPS-nya. Ya kan, aku kan dari IPA, bagian IPS-nya aduh kecil banget bagian IPS-nya
gitu. Cuman kan biasanya ada ranking, Iya. rankingnya kan. Cuman ya itu balik lagi ke kuatin ke TPS. Ya, apalagi sekarang sebenarnya Kak, karena sekarang memang cuma TPS. Oh, Jadi sekarang untuk yang kalau sekarang namanya tuh SNBT. SNBT itu Seleksi Nasional Berbasis Tes gitu. Jadi SNBT sekarang itu memang hanya mengujikan TPS aja. Jadi nggak ada lagi tuh sosiologi, ekonomi, kimia, fisika gitu-gitu ya tuh udah nggak ada. tapi artinya kalau dari IPS ke IP tetap. Bisa sekarang. Jadi malah sekarang lebih fleksibel. Oh, wow. Bahkan kalau kemarin dari sosialisasi Kemendikbudnya pun anak sosum pengen kedokteran itu secara sistem tuh boleh sebetulnya. Oh. Secara administrasi dan segala macam itu nggak masalah. Cuma memang diwanti-wanti untuk ya bertanggung jawab. Ya maksud dari bertanggung jawab tadi ya itu tadi ya, kalau kamu sosum mau ke kedokteran kan kayaknya itu ini banget gitu, linjurnya ekstrim banget, terus banyak basic-basic yang pastinya dia nggak dapet lah, biologinya nggak dapet, kimianya nggak dapet gitu kan. Ya itu jadi kayak secara sistem diperbolehkan tapi harus bertanggung jawab gitu. Lebih fleksibel tapi jadinya lebih banyak saingan ya jatuhnya. Ya, memang itu juga yang dikhawatirkan. Itu yang jadi kekhawatiran juga sebenarnya dari anak-anak sekarang. Cuma sih sebetulnya kalau misalnya kita lihat ininya lagi, ya sama aja kan kayak dulu juga linjur. Iya Rata-rata kan maksudnya anak-anak yang linjur dari dulu juga kan itu berarti udah saingannya udah lebih banyak juga gitu kan. Lebih ini. Jadi sebetulnya sih mungkin gak akan sesignifikan itu gitu si ininya. Cuma karena tipe tesnya sama, cuma TPS doang, jadi ya mereka listnya itu satu gitu, nggak ada sosum, saintek, nggak ada gitu-gitunya, IPC gitu. Baru tahu aku. Iyalah udah berapa tahun yang lalu ngelaksanain kayak gitu-gitu kan, baru sekarang. Nah, oke, berarti kalau dari kakak sendiri kan emang dari awal tadi udah nyaranin buat kuatin TPS-nya gitu, karena itu jadi salah satu yang bisa ngebooster si skornya. Sekarang nih kondisinya kan cuma TPS doang. Menurut kakak gimana tuh Kak, kalau misalnya sekarang ngadepinnya cuma TPS doang? Waduh, kalau dari TPS doang, kalau misalnya mau masuk artinya ujungnya harus kuatin lagi di belajarnya sih ya kalau kayak gitu. Iya, ya. Jadi lebih ini ya, maksudnya prepare-nya jadi lebih panjang gitu ya. Iya sih. Ya itu lika-liku anak 2023 lah ya. Semoga. Tapi juga ini kan karena kita untungnya dikasih taunya tuh udah dari sekarang. Kalau waktu tahun 2020 kan itu kayak hamin sebulan banget. Dan memang waktu itu kondisinya karena pandemi sih ya. Jadi kayak UN tiba-tiba dihapuskan. Terus kayak hamin sebulan baru dikasih tahu cuma TPS doang. Jadi lebih ini kayaknya lebih banyak surprise-nya di waktu tahun 2020. Kalau sekarang udah dikasih tahu dari semester sekarang. Jadi lebih lebih prepare. Oh iya, anak-anak. benar sih. Gitu, oke. Nah, aku pengen tahu nih Kak, kan kalau Ilkom itu kayak tadi juga Kak berkali-kali ngomongin public speaking, ngomong di depan orang gitu ya. Apakah kalau kita mau masuk Ilkom harus jago public speaking, harus ekstrovert gitu, atau sebenarnya enggak juga gitu? Enggak juga sih, apalagi kalau untuk ekstrovert ya, karena kebetulan aku bukan tipe yang sangat ekstrovert, aku cuma biasa aja, dan teman-teman aku sebenarnya banyak juga yang introvert. Tapi saat kan teman aku juga ada beberapa yang udah lulus, dan dia setelah lulus juga tidak ada kesulitan untuk mencari pekerjaan di luar walaupun dia introvert gitu masuknya. Jadi menurut aku sih enggak, karena kan kembali lagi karena ilmu komunikasi, terus lulusannya juga banyak bidangnya yang lain, enggak harus semuanya memaksakan untuk bisa public speaking. Kayak sebenarnya content creator, copywriter gitu nggak memerlukan orang yang punya diri yang ekstrovert. Iya betul. Karena bekerjanya lebih banyak di belakang layar kan. Iya betul itu tadi ya, nggak selalu anak Ilkom kerjanya di depan layar gitu. Benar. Banyak juga gitu ya change di belakang layarnya kayak gitu. Oke, soalnya kan itu ya rata-rata kayak orang atau ini nih bahasa Inggris Kak, harus gak sih bisa bahasa Inggris? Gak harus, tapi dianjurkan. Soalnya kan pasti, apalagi kan kita nggak mungkin dong cuma pasti kalau misalnya masuk ke perusahaan nih, pasti perusahaan kan pengen
pencakup yang sebesar mungkin kan, dan kalau bisa ke internasional ngapain cuma di nasional doang, dan kalau mau ke internasional pasti membutuhkan bahasa Inggris minimal. Iya betul, apalagi kalau misalnya udah mau masuknya ke perusahaan multinasional misalkan, benar. yaitu jadinya jatuhnya tuntutan pengembangan diri ya. Kalau kita punya modal itu ya itu kepake buat ini ya. Tapi berarti kalau kuliah masih bahasa Indonesia? Kalau di Ilkom masih bahasa Indonesia. Kalau di Ilkom Unpad gitu. Oke, berarti textbooks gitu pun juga masih bahasa Indonesia ya? Ada sih beberapa buku yang bahasa Inggris. Cuman tapi mostly masih semuanya pakai bahasa Indonesia. Oke, jadi sebenarnya nggak terlalu bermasalah ketika misal baru mau belajarnya atau pas kuliah tuh sambil meningkatkan kemampuan, karena tuntutan dari kampus dan dari jurusannya sebenarnya nggak segitunya gitu ya tentang bahasa Inggris. Oke, soalnya kemarin kan aku ngobrol-ngobrol sama beberapa alumni, ternyata ada yang dia tuh udah harus full English gitu. Rata-rata ekonomi sih kemarin, kayak akuntansi, SBM, business management itu mereka udah membiasakan untuk pakai bahasa Inggris. Ya mungkin itu tadi sih, karena cakupannya kalau mau internasional ya berarti kan harus punya modal itu gitu ya. Itu kan modal komunikasi pertama, bisa bahasanya gitu. Oke, berarti untuk yang belum bisa bahasa Inggris atau mungkin nggak terlalu lancar public speaking, jangan jadi ini ya, jangan jadi minder gitu ya. Bisa justru malah latihan gak sih? Iya, latihan. Malah kan mengambil jurusan untuk latihan, untuk belajar. Iya betul. Malah nanti siapa tahu begitu masuk jurusan ini malah keasah, terus nanti pas lulusnya jadi ya udah bisa nih gitu. Malah jadi berhasil mengembangkan skill itunya. Oke, terakhir deh kayak kalau tips dan trik nih Kak buat adik-adik, buat teman-teman terbaik di rumah yang pengen masuk Ilkom, terutama Ilkom Unpad mungkin ya Kakak lebih ininya gitu. Apa aja nih Kak? Oke, kalau buat Ilkom Unpad artinya balik lagi yang tadi, public speakingnya kalau bisa, kalau senang public speaking boleh banget itu diasah, karena itu pasti dibutuhkan, bisa digunakan saat masuk ke jurusan Ilkom. Udah gitu juga buat bahasa Inggris tadi juga, walaupun gak harus, walaupun masih bahasa Indonesia, tapi itu bakal jadi bekal untuk lulus nanti dan cari kerja, itu pasti penting banget sih. Oke. Selain itu kira-kira ada nggak Kak kayak hal khusus yang kalau kamu punya itu enak nih, ini kepake banget nanti pas kuliah di Ilkom Unpad gitu misalnya? Kalau kepake banget mungkin lebih kepo sih. Rasa ingin tahu itu penting banget sih, karena semakin luas pengetahuan, pasti semakin gampang kita untuk komunikasi, apalagi dengan orang baru. Oke. Mungkin kalau orang PDKT itu kayak nggak kehabisan bahan, maksudnya nggak kehabisan topik gitu ya. Iya benar juga ya, karena kan kita ilmu komunikasi pasti kan maksudnya kita ditunjang dengan kita punya ilmunya, pasti bakalan lebih fluence gitu ya ketika kita ngobrol lebih lancar, lebih ini. Oke, ada lagi Kak selain itu? Kayaknya banyak sih sebenarnya, cuman kalau dijabarin satu-satu panjang nanti. Oke, yang jelas semua yang untuk mendapatkan sesuatu ya pasti perlu usaha, perlu ini. Kakak pun juga kan tadi ada usahanya, walaupun misalnya kayak sistem kebut semalam gitu mepet-mepet, tapi itu kan sebuah usaha ya. Betul. Yang penting sadar ya di posisi. Oke, sadar aku pengen ini, berarti untuk mendapatkan itu aku harus ngapain gitu. Oke. Wah, oke, seru. Jadi banyak insight juga sih Kak. Aku juga jadi tahu kalau Ilkom itu ya tadi nggak cuma sebatas public speaking, tapi banyak juga gitu bidang-bidang lain yang tercakup juga gitu ya di dalam situ, dan prospek kerjanya ternyata tadi jadi kemana-mana juga gitu ya, jadi luas, jadi banyak. Jadi ya lebih tergambarkan kalau di Ilkom gimana nantinya bisa jadi apa aja. Semoga juga adik-adik pejuang PTN, teman-teman terbaik di rumah juga pada terinspirasi gitu ya dari cerita ini, jadi lebih tergambarkan. Apalagi yang emang udah minat mau ke Ilkom, jadi lebih oke, aku mau nih masuk ke Ilkom, terutama Ilkom Unpad ya. Nanti Ilkom jadi adik Unpad tingkatnya Kawanda. Oke, makasih banyak ya Kak
udah makasih mau juga, menyempatkan udah mau menyempatkan waktunya padahal lagi skripsian menuju sidang. Semoga lancar ya Kak ya. Amin. Lancar selalu, sukses selalu, jangan kapok main ke sini. Oke, makasih juga untuk teman-teman terbaik di rumah yang udah di rumah atau dimanapun kalian nonton ini, yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga ya untuk ikutin semua sosial media kita, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di TikTok juga di @rbdigital.id. Jangan lupa juga untuk share video ini kalau menurut kamu ini kayak bermanfaat banget. Ada teman-teman yang pengen masuk Ilkom juga, Ya. penasaran belum tahu Ilkom Unpad gimana, di-share videonya atau tonton video-video yang lainnya karena kita bedah jurusan banyak banget, ada jurusan-jurusan lainnya kalau kalian pengen tahu juga tentang jurusan yang lain. Oke? Terakhir, jangan lupa juga nih komen mau jurusan apa lagi di bawah. Nanti kita datangkan lagi alumni dari RBD. Tenang, ada banyak, kita bisa undang dari mana aja buat nanti sharing-sharing juga sama kalian di sini. Oke, kalau kayak gitu kita berdua pamit ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.